Shalom, Shalom. shalom, shalom, Shalom. haleluya. Biarlah kiranya rahmat, kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan kita terus dilimpah, dianugerahkan dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya kita akan dibawa menjadi sama mulia dengan Dia. Itu sebabnya biarlah kita terus berusaha untuk hidup kita dipenuhi, dikerjakan oleh kemuliaan Tuhan. Sampai kelak kita betul-betul tergenapi firman sama mulia dengan Dia. Puji Tuhan. Mari di kesempatan ibadah doa saat ini, mari kita datang dengan kesehatian, kerendahan hati. Mari kita datang betul-betul merindukan jamahan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Kemuliaan Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa lebih dahulu. Haleluya. Engkau Tuhan Maha Mulia, dan Kau akan kerjakan terus hidup kami semakin mulia setiap hari sampai sama mulia dengan Kau Tuhan. Dan kemuliaan-Mu itulah Tuhan yang kami harapkan terus mengelilingi, menguasai, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat keajaiban kasih-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami Engkau perkenankan di waktu yang indah berbahagia ini datang untuk beribadah, berdoa sebagai rumah doa-Mu, sebagai penyembah-Mu Bapa. Inilah kami semua sidang jemaat-Mu, para pelayan. Biarlah layakkan kami semua di dalam kuasa darah-Mu. Roh Kudus Allah mengurapi kami, memampukan melayakkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat beriman berada. Biarlah penuhi hati kami dengan air mengalir Tuhan, Roh Kudus membuat kami terus Tuhan berkobar-kobar, bergelora sebagai penyembah-Mu, sebagai rumah doa-Mu. Para pelayan-Mu semua urapi Tuhan, pakai semuanya menjadi berkat dalam pelayanan saat-saat ini. Terima kasih Tuhan. Segala gangguan apapun dari pihak iblis, apapun itu wujud dan bentuknya, kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Sinari kami semua saat ini dan sampai selama-lamanya dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, angkat suara kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Angkat suaramu, arahkan hatimu pada Gideon. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap
sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal sekali lagi sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Angkat tanganmu bersama, arahkan bagi Dia, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan mau sekali lagi. Inilah kerinduan kami Tuhan. Betapa kami rindu dalam hadirat-Mu, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu Yesus, dan memandang indah kami pandang wajah-Mu Yesus yang maha mulia, dan memandang indah wajah-Mu. Benar Tuhan, tidak ada saat-saat yang lebih indah dalam hidup kami saat kami memandang wajah-Mu Yesus yang penuh kemuliaan ilahi. Tidak ada saat-saat yang lebih indah dari hidup kami saat kami benar-benar bertemu Tuhan dalam hadirat-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu sebabnya betapa kami selalu merindukan. Sinarilah kehidupan kami dengan kemuliaan-Mu senantiasa, sehingga hidup kami terus terang di tengah kegelapan dunia saat-saat ini. Kami terus Tuhan, Kau berikan terang pengharapan, terang pengurapan-Mu Tuhan, sehingga kami terus bisa memandang hanya kepada-Mu Tuhan. Dengarlah kerinduan kami Tuhan. Kami mengucap syukur bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan kemurahan dalam hidup kami. Bawalah terus kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kau baik. Syukur Kau baik Tuhan. Kau syukur Kau baik Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami naikkan segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Kami bawa segala syukur kami
Kita akan datang menyembah Dia, mengagungkan Dia. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu berkati sekali lagi. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Angkat tangan, sembah Dia. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, sekali lagi, segala pujian syukur. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Yang merindukan kemuliaan memulihkan hati, yang merindukan kemuliaan memberkati hidup kita. Angkat suaramu, sembah Dia. Sampaikan pengagungan, penghormatan baginya. Bagi Yesus penebus, bagi Yesus yang hadir dalam hidup kita sebagai penyelamat, tabib yang ajaib, Allah yang perkasa. Dia Raja segala raja, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maut kerajaan maut telah dikalahkan, maut kerajaan maut telah ditaklukkan. Kau Raja yang perkasa, Raja keagungan kemuliaan di dalam hidup kami. Hanya Kau Yesus yang layak kami sembah, kami puja. Mulia, maha mulia Kau Tuhan, agung maha agung Kau Tuhan, tinggi maha tinggi, kerajaan-Mu kekal Bapa. Ini kami penyembah-Mu, ini kami rumah doa-Mu, ini kami Bapa. Kami panjatkan segala pengagungan, penghormatan, kuasaan, kemuliaan, kekuatan kami kembalikan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, hanya Kau Allah yang mulia, hanya Kau Allah yang maha besar. Kau Allah yang benar Tuhan, Kau Allah yang ajaib, ajaib pembela-Mu, ajaib pertolongan-Mu Tuhan, ajaib pemeliharaan-Mu Tuhan, ajaib semua perkataan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Hanya Kau yang kami sembah, kami puja. Hanya Kau Tuhan, hanya
hanya Kau Tuhan yang layak, yang patut, karena Kau yang maha mulia, karena Kau yang maha kudus, karena Kau yang maha suci. Oh haleluya, haleluya, syukur Tuhan, syukur Tuhan, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami akui Tuhan, Kau yang termulia dalam hidup kami. Kau yang maha mulia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Bangkit berdiri, kita akan persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas sekali lagi. Sebab Engkau yang mulia Tuhan, sebab Engkau mulia, layak dipuji, layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan pada kesempatan ini untuk kami boleh merendahkan hati kami Tuhan. Oh Bapa dalam surga, supaya kami boleh layak Bapa, di mana kami sudah memuji mengagungkan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu yang kami butuhkan di hari-hari ini Tuhan, supaya kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Oh, untuk mempermuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih kesempatan ini, dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu akan menolong kami Tuhan.
baik di saat kami mendengar sebagian firman-Mu dan terlebih nanti masuk dalam penyembahan dan doa yang terdorong oleh karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi semua sidang-Mu yang mendengarkan, demikian juga terlebih hamba-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, supaya hamba boleh menyampaikan firman-Mu dengan benar, tepat dan dapat dimengerti. Terima kasih Bapa, kuasa-kuasa yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu dan selanjutnya kembali kami mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh perintahkan kami keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka hati kami, pikir kami untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ya. Kita masih beranjak dari Injil Matius, ya, pasal yang ke-27, ya, yang sedang kita pelajari, ya, kita sedang mempelajari yaitu percikan darah atau sengsara yang dialami oleh Yesus. Ya, kita masih membicarakan yaitu sengsara Yesus yang ketiga atau percikan darah yang ketiga, di mana Yesus diolok-olokkan. Ini yang sedang kita pelajari hari ini. Ya, di dalam Matius 27 ayat 27 sampai yang ke-31. Ya, kita sudah mempelajari akan hal ini. Jadi Yesus diolok-olok oleh serdadu-serdadu itu di gedung pengadilan, ya, dikelilingi. Ya, Yesus dikelilingi waktu itu tempatnya di gedung pengadilan. Dan kita sudah membahas bahwa ada 3 macam olokan Yesus, ya, olokan yang diterima Yesus, ya, antara lain. Yang pertama yang sudah kita pelajari yaitu mengolok-olok kewibawaan Yesus sebagai raja, ya, dengan mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Dan yang kedua yaitu mengolok-olok kemuliaan Yesus, ya, dengan menganyam mahkota duri dan mahkota duri ditancapkan di atas kepala Yesus. Dan yang ketiga yaitu mengolok kuasa Yesus sebagai raja. Ya, kita baca ini ayat yang ke-29. Matius 27 ayat yang ke-29. Ini, ya, di mana Yesus, ya, diolok, ya, pada saat 27 Matius ayat 27 pasal 27 ayat 29. Ya, kita baca. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Jadi dia berlutut di hadapannya bukan untuk menyembah, tapi untuk mengolok-olok. Dia katanya, "Salam hai Raja Yahudi, hai Raja orang Yahudi." Ini sama dengan mengolok-olok kuasa Yesus sebagai Raja. Ya, berarti sama dengan tidak mau menyembah Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Diberikan
tongkat. Ya, tongkat itu sebetulnya ya kalau di tangan kanan tongkat komando kan gitu. Ya, nah ini saudara dikasih Tuhan ya mengolok kuasa Yesus sebagai raja sama dengan tidak mau menyembah Yesus sebagai raja di atas segala raja. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, kalau kita melihat di dalam di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang pertama, Wahyu 11 ayat yang pertama, ya, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh. Nah, tadi sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya. Nah, jadi buluh itu diberikan seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi sebatang buluh atau sebatang tongkat ini sebenarnya untuk mengukur bait suci. Ya, jadi bait suci itu adalah tabernakel, sekarang bait suci adalah pribadi kita masing-masing. Ayat mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci. Jadi waktu serdadu memukulkan sebatang buluh itu ke kepala Yesus, artinya ya, Yesus itu adalah satu-satunya pribadi yang sudah memenuhi ukuran bait suci atau ukuran tabernakel kita sekarang ini. Sehingga Yesus menjadi raja di atas segala raja yang layak untuk disembah. Jadi di sini serdadu itu mengolok Yesus, memberikan tongkat itu di tangan kanan, tapi setelah itu tongkat itu diambil dan dipukul ke kepalanya. Nah, kalau kita melihat di dalam Wahyu tadi, di dalam Wahyu yang 11 tadi, tongkat atau buluh itu ya bicara dipakai untuk mengukur bait suci Allah, mengukur bait suci sama dengan tabernakel, mengukur kehidupan kita yang adalah tabernakel hidup. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, tetapi kita tahu bahwa Yesus satu-satunya yang sudah dikatakan yaitu memenuhi ukuran bait suci. Sehingga Yesus menjadi raja di atas segala raja yang layak untuk disembah. Oleh sebab itu, kehidupan kita itu juga harus sesuai ukuran bait suci seperti yang diteladankan oleh Yesus. Supaya kita layak menyembah Yesus sebagai raja di atas segala raja. Nah, ya. Ingat, tubuh kita itu adalah bait suci Allah, tabernakel yang hidup. Yesus sebagai mempelai pria surga ada di dalam pola tabernakel. Demikian kita sebagai mempelai wanita juga harus sesuai pola tabernakel. Ya, ini, mari saudara dikasih Tuhan. Hari-hari ini kita harus lebih hati-hati, lebih serius. Syarat supaya kehidupan kita sesuai dengan ukuran bait suci atau kehidupan yang layak menyembah Yesus sebagai raja di atas segala raja. Jadi kalau saya katakan memenuhi ukuran bait suci, itu bicara tentang kehidupan yang layak menyembah Yesus sebagai raja di atas segala raja. Bukti apa? Yang pertama, ya,
untuk bisa memenuhi ukuran bait suci Allah, untuk bisa layak menyembah Yesus sebagai Raja di atas segala raja, yang pertama kita harus memiliki hati yang murni, sama dengan hati yang suci. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya. Jadi supaya kehidupan kita sesuai dengan ukuran bajulah, kehidupan yang layak menyembah Yesus sebagai Raja di atas segala raja, yaitu murni hatinya. Hati yang murni, hati yang suci adalah yang pertama, yaitu hati yang tidak menyimpan dosa, kejahatan, dan kenajisan. Itu hati yang suci, yang sudah tidak menyimpan dosa dan dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Sebab selama kita masih menyimpan dosa kejahatan dan dosa kenajisan, maka kita bukan bait suci, tetapi kehidupan yang menjadi sarang penyamun, tempatnya roh jahat dan tempatnya roh najis. Markus 7 ayat 20-23. Markus 7 20-23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya. Jadi apa yang ada di dalam hati tadi akan terpancar keluar ke mulut. Contohnya seperti serdadu-serdadu mengolok-olok Yesus. Dan kehidupan itu menjadi sarang kejahatan dan kenajisan. Ini ya, saudara dikasih Tuhan, hati yang suci, hati yang tidak menyimpan dosa kejahatan dan kenajisan. Seperti yang tulis dalam Markus tadi ini. Yang kedua, hati yang suci itu adalah hati yang tidak menyimpan kepahitan, yang tidak ada kebencian, yang tidak ada iri hati. Menyimpan kepahitan terhadap sesama itu bisa dalam bentuk menyimpan kesalahan orang lain. Anak menyimpan kepahitan terhadap orang tua. Kalau menyimpan kesalahan orang lain, padahal orang tersebut sudah mengaku, maka kehidupan seperti betul-betul tidak memenuhi ukuran bait suci. Tidak layak menyembah Dia sebagai Raja di atas segala raja. Yang ketiga, hati yang suci adalah hati yang tidak gampang tawar. Tidak gampang tawar hati saat menghadapi masalah. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16
sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, manusia batin, manusia rohani mengalami pembaharuan. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi hati yang tidak gampang tawar, ya, tadi tidak tawar hati saat menghadapi masalah-masalah. Ya. Ini kalau hati itu suci. Ya. Contohnya adalah tidak kecewa, tidak putus asa dalam menghadapi baik itu masalah di dalam nikah, di dalam pekerjaan ada masalah, di studi ada masalah, di kampus ada masalah. Tidak kecewa, tidak putus asa. Itu kalau hatinya murni. Juga di saat pencobaan, ya, menghadapi masa depan yang mungkin masih dirasakan suram, tidak kecewa, tidak putus asa, tapi terus berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Juga bagi kaum muda masalah jodoh. Ya, ini untuk kaum muda. Ya. Kita harus kuat dan teguh hati dalam menghadapi masalah pencobaan, dan kuat dan teguh hati dalam menghadapi ajaran-ajaran asing, dan tetap berpegang teguh pada satu firman pengajaran benar apapun resiko yang kita terima untuk mentaati firman. Ya, itu ada resiko. Inilah kekuatan keteguhan hati, hati yang murni. Ya. Yang ketiga, hati yang taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Jadi hati yang suci. Yang ketiga, ya, yang keempat, ya, yaitu Roma 6 ayat 17. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati, ya, dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi hati yang murni, hati yang suci, hati yang taat dengar-dengar kepada firman pengajaran yang benar apapun risiko yang dihadapi. Kalau kita taat kepada firman, di mana firman sesuai dengan keinginan kita, perhatikan. Kalau kita taat kepada firman, di mana firman sesuai dengan keinginan kita, maka itu belum taat dengar-dengaran, karena sesuai dengan keinginan kita. Belum taat dengar-dengaran. Mungkin kalau kita taat dengar kepada firman pengajaran akan terasa sakit bagi daging. Tapi kalau kita sungguh-sungguh taat pada firman, maka ada kekuatan bagi kehidupan kita. Ya. Ini tadi yang pertama, yaitu harus memiliki hati yang murni, yang tidak menyimpan dosa, ya, tidak menyimpan kepahitan dan sebagainya, yang tidak mudah tawar hati, hati yang
suci, hati yang taat dengar-dengaran. Ya. Yang kedua yaitu orang yang bersih tangannya. Kembali Mazmur 24 3 dan 4. Ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Tadi murni hatinya sudah kita bahas. Sekarang yang kedua, bersih tangannya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi yang kedua, ya, supaya hidup sesuai dengan ukuran Allah harus memiliki hati yang murni. Yang kedua adalah orang yang bersih tangannya. Tangan ini bicara perbuatan. Jadi orang yang bisa menyembah Tuhan tadi bagikan naik ke atas gunung adalah orang yang bersih tangannya. Tangan ini menunjuk perbuatan. Jadi bersih tangannya itu menunjuk perbuatan kita. Antara lain yang pertama yaitu orang bersih tangannya yaitu perbuatan yang benar. Segala sesuatu yang tidak benar harus dibuang. Kalau kita selalu mempertahankan yang tidak benar, maka kehidupan kita tidak memenuhi ukuran bait suci Allah. Nah, dalam tabernakel, karena tadi ukurannya adalah tabernakel, dalam tabernakel mulai pintu gerbang halaman tabernakel itu menuju kebenaran. Jadi mulai dari perkara-perkara kecil itu harus benar. Ini orang bersih tangannya, perbuatannya benar. Yang kedua, ya, yang bersih tangannya itu yaitu perbuatan yang adil. Adil di dalam rumah tangga. Ya, kalau orang tua terhadap anak-anak harus adil. Kalau sebagai atasan dalam pekerjaan, ya, enggak boleh memihak, juga harus adil. Ya, jadi perbuatan benar, perbuatan adil. Yang ketiga, perbuatan yang suci. Perbuatan yang suci. Ya, untuk bisa memenuhi ukuran tabernakel, untuk bisa menyembah. Perbuatan suci artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan kesucian. Jangan sampai kita berbuat sesuatu terhadap sesama karena hanya menginginkan sesuatu, pura-pura baik gitu. Ya. Segala sesuatu yang kita perbuat tanpa kesucian itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Nah ini. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat tanpa kesucian tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Contohnya, ya, berkorban untuk Tuhan harus didasarkan oleh kesucian. Sekalipun hanya sedikit, tapi itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi berkorban untuk Tuhan tanpa kesucian, sekalipun sampai banyak, mungkin memberikan separuh harta kita, tapi tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Jadi kesucian itu bicara kasih. Seperti Rasul Paulus, sekalipun bisa memberikan nyawaku, tapi tanpa kasih maka tidak ada gunanya. Artinya percuma di hadapan Tuhan. Jadi malam ini kita belajar tentang hati dan tangan tadi. Hati
hati yang murni, tangan atau perbuatan yang suci. Manusia daging ini cenderung untuk berbuat jahat. Sedikit-sedikit sudah berbuat jahat. Bahkan mungkin berbuat najis. Tapi lewat apa? Ya. Lewat apa? Tangan perbuatan kita disucikan. Ya. Lewat apa? Ya. Tangan perbuatan kita bisa disucikan. Yang pertama, lewat kuasa firman pengajaran yang benar. Matius 5 ayat 30, Matius 5 ayat yang ke-30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhnya binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Harus dipotong, dipenggal. Dengan apa? Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi perbuatan kita bisa disucikan yang pertama lewat kuasa firman pengajaran yang benar. Tadi pedang itu menunjuk firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Jadi lewat firman maka perbuatan kita disucikan tadi. Ya, dipenggal, disucikan, dipotong ya, lewat firman pengajaran yang benar. Sebab hanya firman pengajaran yang benar yang bisa memotong perbuatan yang tidak benar, yang tidak suci tadi, yang tidak adil tadi. Akan dipotong. Yang kedua ya. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi tangan perbuatan disucikan. Yang pertama tadi lewat firman yang keras tajam. Yang kedua lewat kuasa Roh Kudus kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging. Lewat kuasa Roh Kudus maka kita akan dituntun, kita akan dipimpin sampai dipenuhkan dengan Roh Kudus sehingga perbuatan daging itu dimatikan. Jadi bisa disimpulkan kalau hati kita murni atau suci dan tangan kita disucikan oleh kuasa firman pengajaran yang benar, maka kita akan bisa menyembah kepada Tuhan. Ya. Kalau saat-saat menyembah dan rasanya kering, ya, rasa tidak ada hubungan dengan Tuhan, maka kita harus periksa diri. Bagaimana hati dan perbuatan kita. Jangan salahkan orang lain. Di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-8, 1 Timotius 2 ayat yang ke-8, ya. Atau Matius 5 ayat 8 dulu. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat
Allah, bisa menyembah kepada Tuhan. Yang dalam 1 Timotius 2 ayat 8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Hatinya suci tadi, tangannya suci, bisa mengangkat tangan, menyembah kepada Tuhan. Kalau tangan suci, hatinya suci, kita bisa menyembah Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Jadi bukan sekedar menyembah, bisa menyembah, hati yang suci, tangan yang suci. Maka kita bisa menyembah Dia sebagai Raja di atas segala raja. Kalau kita bisa menyembah Dia sebagai Raja di atas segala raja, hasilnya yang pertama, Mazmur 24 ayat yang kelima. Mazmur 24 ayat yang kelima. Ya, Mazmur 24 ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi yang pertama hasilnya adalah kita akan mengalami mujizat secara jasmani, juga mujizat secara rohani. Secara jasmani kita dipelihara, diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah sulit ini. Sampai kita dipelihara dan diberkati pada saat nanti Antikris berkuasa di bumi ini. Inilah, mari malam hari ini ya, kita mau periksa hati suci, tangan suci, bisa menyembah kepada Tuhan. Hasilnya kita akan mengalami mujizat. Amin. Secara jasmani ada keubahan, ada pemeliharaan Tuhan. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tapi yakin Tuhan pelihara. Sampai nanti zaman Antikris juga dipelihara oleh Tuhan. Sudah berada di padang gurun, ya, dipelihara oleh Tuhan secara langsung. Jadi kalau saat ini kita sedang diberikan kesempatan seluruh dunia ini, jangan kita putus asa. Ya, jangan putus asa. Kalau kita hati suci, tangan suci, bisa menyembah Dia sebagai Raja di atas segala raja, maka sekalipun dalam masa seperti ini, Tuhan sedang memberikan contoh nanti waktu Antikris berkuasa, kita akan dipelihara. Amin. Ya, seperti saat ini. Nanti ini latihan. Kita dipelihara oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Untuk itu mari hari-hari ini kita mau banyak mendengarkan firman pengajaran untuk menyucikan hati kita, untuk perbuatan kita. Kita bisa menyembah Tuhan. Nanti Tuhan ya akan berikan mujizat. Sekalipun mungkin ya enggak mungkin ya, tapi Tuhan berikan kemungkinan. Ya. Kemudian hasil yang kedua, ya, Yehezkiel 11, ya, Yehezkiel 11 ayat 19 dan 20. Yehezkiel 11, 19 dan 20. Pelayan siap. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Ya. Hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Perhatikan,
aku akan memberikan mereka hati yang lain. Ya. Jadi bukan hanya dibersihkan, tapi diberikan hati yang lain dan roh yang baru. Ini luar biasa. Berarti diganti. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ini, ya. Juga aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Kalau hati ini baru, hati yang taat, dengaran. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi hasil yang kedua yaitu kita mengalami pembaharuan sedikit demi sedikit sampai kita benar-benar memiliki hati yang suci, hati yang taat dengar kepada Tuhan, dan kita akan menjadi umatnya Tuhan. Menjadi umatnya Tuhan itu sama dengan kita tidak akan terpisah lagi dari Tuhan. Kalau hati suci, perbuatan suci, kita bisa menyembah kepada Tuhan Raja sebagai Raja, maka tidak akan terpisah tubuh dan kepala selama-lamanya. Kalau hati diubahkan, sampai seluruh tubuh diubahkan, nanti kita akan menjadi sama mulia atau sempurna, sama seperti Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan permai. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan masuk dalam kerjaan 1000 tahun damai atau Firdaus yang akan datang, sampai masuk Yerusalem yang baru. Mari, malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Ya, lebih dahulu mohon supaya Tuhan sucikan hati dan tangan perbuatan kita. Kita akan menyembah, bukan sekedar menyembah sebagai Raja di atas segala raja. Kalau ini bisa dilakukan terus, maka kita tidak akan terpisah dengan Dia. Amin. Tubuh dan kepala lewat leher yang adalah penyembahan. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan terlebih dahulu, sucikan dan kuduskan hati. Atas kembali. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu.
dan kami merasa kami belum masuk dalam ukuran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami sudah rasakan menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan, tapi ternyata masih banyak kekurangan ini Tuhan, karena kami mungkin masih menyimpan dosa, kejahatan, kenajisan yang tidak kami sadari Tuhan. Juga kami Bapa juga sering tidak merasakan bahwa ada kepahitan di dalam hati ini. Mungkin masih ada rasa tidak senang atau kebencian. Mungkin masih ada rasa iri hati ini Tuhan. Ampuni Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahkan di saat menghadapi masalah ujian, seringkali hati ini tawar Tuhan. Untuk itu mari malam hari Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan, supaya kami kuat dan teguh hati, tidak gampang tawar atau putus asa di saat menghadapi masalah-masalah yang Kau izinkan terjadi Tuhan. Karena kami tahu menyadari Engkau adalah segalanya bagi kami. Lewat kuasa firman pengajaran-Mu dalam urapan Roh-Mu Tuhan, yang terus akan memberikan kekuatan di saat kami menghadapi apapun juga, baik itu sakit penyakit Tuhan, baik itu oleh karena pekerjaan dan lain sebagainya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau kembali menyadarkan kami Tuhan. Terima kasih. Bahkan seringkali kami boleh taat dengar-dengaran, tetapi yang sesuai dengan keinginan daging ini Tuhan. Oh, ampuni Tuhan. Biar apapun yang Engkau nyatakan bagi kami sekeras apapun, tapi kami boleh menerima sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan daging ini Tuhan. Oh, ampuni Tuhan, ampuni. Sehingga kami Bapa dalam surga boleh layak Tuhan untuk datang menyembah kepada Engkau dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang sudah disucikan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga apa yang kami perbuat, seringkali kami sudah merasa benar Tuhan, tetapi sesungguhnya firman-Mu terus mengkoreksi kehidupan kami ini Tuhan. Oh Bapa, seringkali kami juga berbuat tidak adil, baik di dalam kehidupan nikah, baik di dalam pekerjaan dan sebagainya. Ampuni Tuhan, supaya sungguh-sungguh firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami ini Tuhan, sampai kami bisa memiliki perbuatan-perbuatan yang suci Tuhan. Oh haleluya. Serasa daging enggak mampu, tetapi Engkau terus akan menolong kami Tuhan. Engkau terus akan mendorong kami Tuhan, juga lewat kuasa urapan Roh-Mu Tuhan, untuk semakin kami mengalami penyucian Tuhan, baik hati yang suci ini, perbuatan-perbuatan ini Tuhan, menghadapi segala hal yang sedang terjadi Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga saatnya nanti Tuhan kami boleh mengalami satu keubahan hidup Tuhan. Oh Bapa, secara jasmani sekalipun menghadapi masa-masa sulit ini, tetapi Engkau mampu Tuhan, supaya kami bisa merasakan mujizat daripada Engkau lewat pemeliharaan-Mu Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi itu Engkau buat mungkin.
rasanya kami tidak bisa menghadapi ini, tapi Engkau memberikan kekuatan. Pemeliharaan-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan ini. Demikian secara rohani, biar kami terus Bapa dalam surga, terus meningkat dalam kehidupan rohani ini, iman ini Tuhan, sehingga terus sampai saatnya nanti kami boleh bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun pembaruan itu mengalami sedikit demi sedikit, tapi terus sampai saatnya nanti Tuhan, kami boleh mengalami mujizat yang benar terjadi dalam hidup, keubahan yang benar terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah itulah Tuhan dorongan kami lewat firman. Kami boleh menyerahkan kehidupan ke dalam tangan Tuhan, dan kami boleh memenuhi ukuran bait suci. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sudah memberkati setiap kami Tuhan. Engkau terus akan mendorong kami hari-hari ini untuk kami bisa menyembah Engkau Tuhan dengan benar, sehingga kami tidak terlepas hubungan dengan Engkau sebagai kepala Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Baik itu sakit penyakit yang dialami ataupun yang mungkin ada yang tertular dengan COVID-19, tapi kami tahu, kami percaya Engkau sendiri yang mampu menolong Tuhan dalam kehidupan yang sakit, juga yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Engkau akan tolong Tuhan. Engkau sendiri yang akan bekerja lewat kuasa-Mu Tuhan, kuasa korban-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan kesehatan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kalaupun dokter berikan hikmat kepada dokter, ataupun obat-obat yang diberikan atau diminum itu menjadi sarana, tapi semua kuasa itu ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya mereka akan lepas dari sakit penyakit, dan mereka boleh merasakan kuasa pertolongan-Mu nyata Tuhan, sehingga mereka boleh lolos dalam ujian menghadapi masalah-masalah sulit. Demikian juga bagi sidang jemaat mengalami kesulitan mungkin dalam pekerjaan, Engkau juga akan menolong Tuhan, sehingga mereka tetap bisa bergantungannya kepada Engkau, berharap kepada Engkau Tuhan, dan pemeliharaan itu nyata. Mereka juga boleh merasakan Tuhan kuasa pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Bapa di dalam surga untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang Engkau sudah berikan hari-hari untuk tetap setia dalam ibadah-ibadah yang ada, bahkan pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan. Oh Bapa dalam surga, hanya ucapan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk keadaan situasi dari pandemi COVID-19 ini. Engkau juga akan melindungi, memelihara seluruh sidang jemaat-Mu juga di dalam bangsa negara ini Tuhan, kota kami ini, supaya penularan itu tidak terus menerus tapi bisa selesai Tuhan. Semua itu hanya ada dalam kuasa-Mu Tuhan, karena semua itu Engkau izinkan, dan kuasa itu akan Engkau nyatakan bagi kami menyelesaikan semua ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur membawa kami Tuhan dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Berilah kepada seluruh sidang jemaat-Mu, yaitu untuk selalu rindu di dalam ibadah-ibadah yang ada, dengan setia dan berkobar-kobar Tuhan, supaya
kami Bapa dalam surga saatnya nanti bisa terangkat bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati juga anak-anak Tuhan. Engkau tolong mereka yang studi masih juga secara online supaya mereka juga boleh mengikuti pelajarannya sehingga tidak tertinggal Tuhan dalam pelajaran-pelajaran yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih berikan orang tua juga kesabaran untuk dapat mendorong anak-anaknya itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati pelayan-Mu pada malam hari ini dengan beri kekuatan, beri kesehatan, dan Engkau melimpahkan berkat-Nya semua. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan yang lain. Engkau akan berikan kekuatan dan kesehatan sehingga mereka bisa tetap melayani sesuai dengan jadwal yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau akan memberkati kami dan biar damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.